Banyak yang mengisahkan tentang karomah Gus Dur semasa ia masih hidup, baik kisah kehebatan dan karomah yang dimiliki Gus Dur. Namun ada sebuah cerita tentang makam Gus Dur yang pernah ambles. Pada saat itu diberitakan hujan deras mengguyur kota santri Jombang, yang membuat makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Ponpes Tebuireng hingga longsor ke dalam. Amblesnya makam Presiden RI keempat ini diketahui beberapa peziarah. Dan selain melihat tanah bergerak, dirinya juga melihat kain kafan itu masih dalam keadaan putih dan utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bolo, kembali lagi di Telusuri Nusantara. Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid bagi sebagian besar masyarakat meyakini kalau beliau adalah seorang wali Allah. Banyak yang mengisahkan tentang karomah Gus Dur semasa ia masih hidup, baik kisah kehebatan dan karomah yang dimiliki Gus Dur. Namun ada sebuah cerita tentang makam Gus Dur yang pernah ambles. Pada saat itu diberitakan hujan deras mengguyur kota santri Jombang, yang membuat makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Ponpes Tebuireng hingga longsor ke dalam. Yang lebih mengherankan lagi, jasad mantan presiden keempat itu masih utuh. Kain kafan yang membungkus jasad Gus Dur pun masih utuh dan putih. Amblesnya makam Presiden RI keempat ini diketahui beberapa peziarah. Saat itu peziarah yang datang bertepatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada Selasa 15 Februari 2011. Pada sore hari, warga yang biasa berjualan di lokasi makam Gus Dur melihat tanah gundukan itu bergerak. Sehari-hari ia berjualan di dekat makam Gus Dur dan mengaku selain melihat tanah bergerak, dirinya juga melihat kain kafan itu masih dalam keadaan putih dan utuh. Padahal usia makam pada saat itu sudah berusia 1 tahun. Pria yang tinggal dan berjualan di kawasan Tebuireng ini mengaku berteduh di sebelah barat makam Gus Dur saat hujan deras. Kemudian tiba-tiba makam Gus Dur ambles. Menurut penuturannya, ia melihat sendiri makam Gus Dur ambles dan kelihatan kain kafannya yang masih utuh. Saat itu juga pihaknya segera melapor ke petugas keamanan pondok pesantren. Tanpa menghiraukan hujan, beberapa pengurus ponpes berusaha memperbaiki makam dengan pasir agar kondisi makam tidak terlalu parah. Peziarah pun disarankan untuk tidak mengambil foto pada makam Gus Dur ini yang terlihat kain kafannya yang masih utuh. Jadi seperti ini Bolo, kita sudah memasuki area menuju ke arah makam Gus Dur, dimana di sini banyak sekali pedagang ya, baik itu pedagang baju dan juga oleh-oleh. Nah, seperti ini berbagai macam Kang, daster, kaos, baju. Jadi kalau pengunjung datang ke sini nggak susah ya, iya, untuk bawa pulang oleh-oleh, dan murah-murah kok Kang, nggak mahal. Itu bisa dilihat ada harganya, nggak melubuk lah. Tidak heran ya, seorang ulama seperti beliau Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri NU, Nahdlatul Ulama, dan seperti ini ya kondisi saat ini ramai sekali Kang. Nah, ayo Bu, diborong Bu, kalau sing nyuting mawon dengan sing borong. Nah, ini ada makanan Kang. Jadi ini makanan khas Jombang ya, tidak hanya Jombang saja loh. Iya, dari berbagai macam daerah. Ini ada kalung-kalung, tasbih. Wah ini jadi semua para pedagang di sini merupakan warga sini sendiri kalau area yang ini Kang. Jadi ini menuju gerbang pintu masuk Gus Dur.
akeh Mas, nah ya kerekam HP apa dulu ceramah Iya, Mbak, Mbak. Lah aku meneng sampean cepil. Ayo, lu ilah ilah. Tambah tangan wes teh, juga wedang jahe susu jahe. Ini adalah ciri khas. Saya ngeteh. Niki jahe es juga wedang jahe jahenya. Jadi gaya tarik ya Bolo, memang seperti itu cara menggait para pembeli. Barisan merupakan ciri khas. Pedagang di sini menjajakan dagangannya, begitu kan ya. Agar warga itu tertarik begitu loh. Iya. Yang mungkin lapar pengen ngopi Marketing. itu. Iya, pemasaran harus gitu kan. Ini rombongan dari mana ini Bu? Ini kan Bu. Sopo dulure dhewe kan apa? Ibu ndi, Pak? Kaki pundi? Boten bayar, boten mawon. Jadi warga takut. Jadi warga itu agak sedikit takut. Bukan warga sih, peziarah. Pengunjung atau peziarah agak sedikit canggung ketika kesot kamera gitu ya. Takutnya bayar kan. Ya, Dipikir kita itu juru kamera kan. Saking rombongan pundi iki. Nah, banyak sekali, ramai sekali ya Bolo. Makan ini Mas makan dulu. Nggih. Soto rawon lodeh. Ya makan Mas, ada soto rawon lodeh betul sayur asem. Ya makan juga. Ya, ada soto rawon lodeh pecel sayur asem. Gorengan juga nasinya 5.000-an bisa Pak, campur-campur 5.000. Nggih, monggo. Selalu kasenengan nggih. Amin. Subhanallah, siap. Pokoknya lek mrene rame teman-teman yo. Iya cari gak kurang akeh ta. Boh. Kang, Apa Kang? Gimana? Kita patut akui begitu bahwasannya para pedagang di sini ataupun terciptanya pasar ini adalah bagian dari karomah Gus Dur. Iya, betul sekali. Meskipun beliau itu sudah sumare, tapi beliau memberi manfaat bagi masyarakat sekitar begitu. Dan hal seperti ini merupakan bagian ciri-ciri dari wali. Iya, betul sekali. Luar biasa. Sejarah kalau ditanya begitu Takut. agak ini kan. Dijatuh, Bu. Pokoknya ini 10.3. Nah, seperti ini area pintu masuk. Iya ini Kang. Ini sudah memasuki pintu masuk pintu masuk ke makam Gus Dur, Makbaroh Gus Dur. Sangat ramai sekali ini Bolo. Pintu utama pondok pesantren. Iya. Jadi ini Kang, harap diketahui bagi peziarah dari luar kota, karena area makamnya sendiri ini masuk di wilayah pondok pesantren juga, jadi terbatas begitu. Jadi ada jam buka tutupnya. Di sini ada buka mulai dari jam 8 pagi sampai jam terakhir 14.30. Jadi saat aktivitas para santri itu dimulai, di sini juga ditutup karena akses masuk keluarnya juga lewat sini kan. Para santri ya, iya, ke pondoknya ya. Iya. Supaya tidak mengganggu santri begitu kan. Betul sekali. Seperti ini.
Dari Mojokerto. Nah, di sini ada banyak kotak infak. Yang mana kotak infak ini juga sangat aneh. Isinya itu satu bulannya itu bisa mencapai 1 miliar. Infak ini. Iya, padahal tidak ada paksaan untuk para peziarah itu wajib mengisi, itu juga enggak. Tapi karena para peziarah itu apa ya, biasanya ke sini itu bagian dari sodako, sodako, yang artinya dari hasil kotak infak ini akan dimasukkan ke panti dan juga untuk anak-anak yatim yang putus sekolah begitu. Jadi disalurkan oleh lembaga amil zakat milik pesantren Tebu Ireng ini, LSPT. Banyak sekali Kang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang di ujung sana juga ada. Ya. Di kanan kiri ini juga ada banyak pusat oleh-oleh baju, souvenir. Dan ini dikelola oleh koperasi LSPT ya. Nah, ini yang aneh itu seperti masuk ke lorong ya, ground. Memang dari dulu ini akses santri keluar masuk ke sekolahnya. Kalau mau ke sekolah, pulang ke sini lewatnya. Nah, cuma karena sekarang menjadi akses peziarah juga, jadi lebih diperbaguskan. Meskipun masuk di wilayah pondok pesantren, ini areanya juga dipagar, ada batasnya. Jadi bisa dibedakan antara pengunjung dengan para santri. Iya betul. Jadi maksudnya posisi nggak dibuka itu kan agar tidak mengganggu aktivitas di pondok pesantren ya. Di sini juga ada apa namanya seperti kaligrafi. Kalau mau pesan ataupun menulis sesuatu Bisa di sini. Dan ini ada miniatur dari area denah lokasi pondok pesantren, parkiran Gus Dur dan makam. Jadi seluas ini Kang, nggak tahu berapa hektar ya. Tadi yang dibuat malusnya itu. Iya, berapa hektar itu nggak ada Kang. Tidak ada ini. Udah 1.200 hektar area lokasi mulai 1.200 hektar Skalanya. skala. Oh, ini skala. tapi kan terpecah-pecah kena jalan raya juga. Nah, ramai sekali ternyata ya Allah. Kita itu beruntung di sini. Termasuk ini ya. Katakan momen yang luar biasa ketika kita datang ke sini dibarengi dengan acara reuni nasional. Iya, reuni nasional Tebu Ireng. Jadi semakin membeludak lagi ini. Kita tidak boleh masuk atau Boleh Kang, boleh. Mari kita masuk. Ada peninggalan juga sumur kuno Kang. Iya. Pak. Sepi. Oh, berarti orang-orang masih acara yang di depan Pondok Putri tadi belum ke sini. Ini mungkin kalau siang banyak lebih ramai. Ini saja kayak gini nih dibilang masih sepi Bolo. Dan lagi ada pembangunan Kang di pagarnya itu Kang. Lagi renovasi lagi. Jadi ada dengan ini sumur kuno. Ya, sumur kunonya itu di depan ini yang berjungkup itu. Ini sudah selesai Ya, bergantian Kang. tahlil begitu ya. Sampai lantai 2 Kang itu Kang. Tapi dikhususkan untuk Enggak apa-apa, bebas juga sih. maksudnya tetap ada ini ya. Iya, betul sekali. Dan itu ada daftar nama silsilah yang dimakamkan di sini. Selain memang duriahnya, guru-guru yang ada di sini yang berpengaruh juga dimakamkan di sini, Kang. Itu nama-nama yang ada di sini makamnya. Jadi ini adalah daftar nama-nama yang Jadi ini
untuk saat ini kisaran kurang lebih ada 70 ya, 70 almarhumah gitu ya. Yang dimakamkan di sini. Baik itu guru-guru di pondok pesantren ya, maupun di sekolah yang Formal milik dari Tebu Ireng ya, Yayasan Tebu Ireng juga dimakamkan di sini. Terus mana makamnya? Makamnya yang berbatu nisan giok itu, Kang. Nah, kita coba ya mendekat, mumpung di sebelah situ sepi, Kang. Nah, ini ya batu nisan giok ini, batu giok ini, Kang. Usia ribuan tahun mungkin, Kang. Iya. Dan itu Mbah Hasim yang sebelah sana, Kang, yang diberi bendera ini mungkin. Ya di sini batu nisannya, batu nisan giok. Terlihat jelas. Giok asli ya? Giok asli itu. Dan juga ada tulisannya itu, Kang. 4 bahasa kalau nggak salah. Arab, Inggris, Cina juga kayaknya. Nah, itu tulisannya itu kalau nggak salah ya, kurang lebihnya di sini dimakamkan seorang pahlawan apa ya, kemanusiaan. Pahlawan kemanusiaan gitu. Kalau tidak salah seperti itu tulisannya. Mungkin dari sini, Kang, terlihatnya. Tapi ini ada proses renovasi. Iya, ada renovasi. Oh, dikasih kaca. Dulu itu los itu. Sekarang dikasih berarti. Kemungkinan untuk supaya lebih ini ya, lebih kondusif lagi. Daripada sejarah kadang kan ada yang Membeludak pengen masuk. Iya. Terus yang makam dari Mbah Hasim Asy'ari mana, Kang? Ini, Kang. Sebelah sini. Ini makam, ini Gosola, yang ini Gosola. Nah, lalu lantas belakangnya itu, Kang, yang ada bendera itu. Ada bendera Seng itu beliau dan istri beliau kalau tidak salah. Gosola. Kiai Hasim Asy'ari. Oh, istri dari Hasim Asy'ari. Dan juga ayahanda Gus Dur, Kiai Wahid Hasim, juga disumarihkan di sini juga. Dimakamkan di sini. Terus makam Kiai Hasim Asy'ari mana? Kita ini ya, karena tadi ada tulisannya ya sebetulnya. Ada angka ya, ini tandanya. Tanda angka ya, nomor ya. Bagaimana yang sudah ditulis di ini, yang sudah dimakamkan di tadi di apa mungkin itu ya, yang itu ya. Mungkin di situ ya. Yang paling depan sendiri. Jadi Gus Dur yang berbeda sendiri ya batu nisannya. Ya, hanya makam Gus Dur yang memang berbeda sendiri. Untuk batu nisannya dari giok begitu. Ya. Terus bunga yang tertata di sini juga setiap minggunya atau bulannya itu ditata, Kang, memang itu. Ada yang menata, tugasnya khusus untuk menata bunga yang ada di sini, betul sekali. Karena kita tahu menjadi daya magnet masyarakat ya dari berbagai wilayah di Indonesia yang berbondong-bondong ke sini untuk mencari berkah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih banyak dikenal Gus Dur. Luar biasa beliau, sosok pluralisme, pejuang kemanusiaan. Ada banyak karomah Ya. di masa Hidup beliau. Ada beberapa yang sudah tayang di televisi begitu ya, bagaimana sahabat-sahabat beliau yang menyaksikan langsung karomah dari beliau ketika beliau lagi ngobrol terus tertidur di waktu rapat juga pernah. Iya, rapat tertidur, tapi di sisi lain ketika selesai rapat beliau dibangunkan, isi atau pembicaraan dalam rapat tersebut beliau nyambung mengetahui gitu, semua tentang apa yang dibahas di dalam rapat itu. Terus luar biasa, meskipun beliau juga secara fisik keterbatasan dari matanya itu ya, yang mohon maaf tidak bisa melihat, tapi beliau itu
mempunyai karomah yang luar biasa, daya insting yang luar biasa, hingga IQ-nya sendiri pernah dicatat itu melebihi manusia normal. IQ dari Gus Dur, IQ dari Gus Dur, ya. Jadi sosok yang itu luar biasa sekali. Dan seperti ini hari raya Imlek kalau nggak salah ya. Ya. Dulu kan memang hari raya Imlek itu tidak libur. Tidak ada. Bukan hari libur nasional gitu ya. Semenjak Gus Dur menjadi presiden, diresmikan menjadi hari libur nasional. Gitu ya. Betul sekali. Jadi banyak karomah dari beliau itu. Ya salah satunya itu tadi. Dan yang aneh lagi itu kadang kan peziarah identik orang Islam ya. Tapi di makam Gus Dur ini dan di tempat ini tidak hanya orang Islam saja, berbagai macam elemen agama, suku, ras, semua kesini. Iya. Karena jiwa toleransi beliau itulah hal yang dikenang dari para pelayat atau peziarah itu ya. Baik itu orang Cina, begitu orang Kejawen, Hindu, semua ke sini. Karena beliau itu juga, ya. Betul sekali. Cukup kan? Sumurnya tadi mana? Sumur di situ, Kang. Sowan ke makam. Sumur tua. Jadi semenjak terbentuknya Pondok Pesantren Tebu Ireng ini sumur ini sudah ada. Sudah ada. Dan ini ada sebuah mutiara kalam dari Ki Haji Hasyim Asy'ari Al-Tanbihat Al-Wajibat halaman 59 sampai 60. Jika suatu amal tidak dilandasi keikhlasan, maka tidak akan tambah kecuali kegelapan di dalam hati. Barang siapa yang berserah diri pada Allah, maka Allah akan berpihak kepadanya. Luar biasa kutipan dari kalam mutiara ini, meskipun hanya sepenggal saja ya. Ya, ini Kang, dengan dibacanya mutiara kalam ini, saya rasa cukup ya untuk vlog kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Ya mungkin seperti itu saja teman-teman. Saya beri terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.